penggunaan pestisida dalam budidaya tanaman jagung di Indonesia. Menjamin fase pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung. Dalam teknis budidaya di lapangan, agar tetap berjalan dengan baik dan sesuai kalender pertumbuhan, adalah bisa mengeliminir gangguan organisme pengganggu tanaman, baik hama, penyakit, dan gulma. Salah satu metode pengendalian OPT yang direkomendasikan adalah melakukan pengendalian secara kimia, yaitu menggunakan pestisida. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 Tahun 2011, definisi pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain, serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk a. memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman, atau hasil-hasil pertanian. b. memberantas rerumputan yang mengganggu tanaman utama. c. mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan. D. mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk. E. memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak. F. memberantas atau mencegah hama-hama air. G. memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan, dan dalam alat-alat pengangkutan. Memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah, atau air. Konsep dasar dan standar penggunaan pestisida di dalam rangkaian budidaya tanaman adalah meniadakan gangguan-gangguan yang bisa menyebabkan tanaman rusak, terganggu pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga tidak menghasilkan atau gagal panen. Pada dasarnya, dalam kaitan ini, pestisida bisa dibedakan dari penyusun bahan aktif, yaitu pestisida kimiawi yang berasal dari komposisi bahan kimia, dan pestisida alami berbahan aktif makhluk hidup dan mineral. Berdasarkan bahan kimia yang terkandung, pestisida digolongkan menjadi 1. Golongan organoklor atau klorinated hidrokarbon, yaitu senyawa organik yang mengandung klorin dan umumnya bersifat racun, misalnya DDT, dieldrin, dan lain-lain. 2. Golongan organofosfat atau fosforik acid ester, yaitu senyawa organik yang mengandung gugus fosfat. Senyawa ini lebih bersifat racun, tetapi lebih mudah terdegradasi dan lebih cepat hilang keaktifannya, misalnya malathion, diazinon, fention, metilparation, dan lain-lain. 3. Golongan karbamat atau carbonyl diamid, yaitu senyawa organik yang merupakan turunan asam disiokarbomin yang disebut dergan disiokarbamat. Contoh, karbaril, karbotorum, propoxur, BPMC, dan lain-lain. 4. Golongan piretroid atau sintetik piretroid, yaitu senyawa kimia yang merupakan piretrum sintetis. Senyawa ini mempunyai sifat stabil bila terkena sinar matahari, dan relatif murah serta efektif untuk mengendalikan sebagian besar serangga hama. Piretroid mempunyai efek sebagai racun kontak yang kuat, serta mempengaruhi sistem saraf serangga pada periferal, sekeliling, dan sentral, pusat. Selanjutnya jenis pestisida alami, yang berasal dari makhluk hidup atau mineral, misalnya berbahan aktif tanaman atau gulma, bakteri, dan atau jamur. Untuk pestisida berbahan aktif tanaman, misalnya biosaka, tanaman patah tulang, alang 2, dan lain-lain. Sedangkan yang berbahan aktif bakteri, misalnya Bacillus thuringiensis, dan lain-lain, atau berbahan aktif jamur atau cendawan, misalnya jamur trichoderma, dan lain-lain. Selanjutnya, dalam budidaya tanaman, azas penggunaan pestisida adalah harus menggunakan produk yang legal, benar agar aplikasi efektif dan produktif.
bijaksana, yaitu meminimalkan dampak negatif dengan prinsip bekerja efektif dan efisien. Agar aplikasi pestisida menjadi efektif dan efisien, diperlukan ketepatan aplikasi pestisida yang dikenal dengan istilah 5 tepat, yaitu 1. Identifikasi sasaran. Sebelum membeli pestisida, pastikan OPT yang akan dikendalikan, misalnya serangga, jenis serangga, alat mulut dan kebiasaannya, patogen seperti jamur dan bakteri, dilihat dari gejalanya, atau gulma, tanaman pengganggu berdaun lebar atau berdaun jarum. 2. Jenis pestisida. Setelah kita identifikasi OPT sasaran, maka kita bisa mendapatkan jenis pestisida yang dibutuhkan. Misalnya, insektisida untuk serangga, fungisida untuk jamur atau cendawan, bakterisida untuk bakteri, herbisida untuk rumput atau gulma pengganggu, dan lain-lain. 3. Dosis atau konsentrasi adalah takaran kebutuhan pestisida yang dibutuhkan untuk mengendalikan OPT sesuai luasan untuk dosis atau sesuai alat untuk konsentrasi. Biasanya rekomendasi penggunaan sudah dicantumkan di kemasan pestisida. 4. Waktu aplikasi adalah saat yang tepat untuk melakukan program pengendalian hama berdasarkan perilaku OPT, cuaca, dan sinar matahari. Biasanya untuk serangga yang aktif di malam hari, sebaiknya aplikasi dilakukan pada siang menjelang sore, tetap ada matahari, sebelum gelap. 5. Cara aplikasi. Gunakan sesuai jenis pestisida dan bentuk formulasi pestisida. Misalnya dilakukan dengan cara penyemprotan, disebar dan atau ditaburkan. Pestisida juga menggunakan alat yang direkomendasikan, termasuk nozzle dan droplet yang dihasilkan. Jangan lakukan aplikasi pestisida pada saat siang hari terik, mendung, angin kencang dan waktu hujan. Gunakan alat pelindung diri, APD, yang benar untuk menjaga kesehatan dan keselamatan operator. Pada dasarnya, dampak penggunaan pestisida adalah 1. Resistensi, yaitu salah satu fenomena perubahan hama. Biasanya dari hama yang tidak kebal terhadap pestisida menjadi didominasi hama yang kebal terhadap pestisida dalam sebuah area pertanian. 2. Residu adalah bahan aktif pestisida yang masih tersisa pada bahan pangan setelah diaplikasikan ke tanaman pertanian. 3. Resurgensi adalah peningkatan populasi dari organisme sasaran, misalnya serangga hama, setelah dilakukan aplikasi pestisida. Biasanya terjadi apabila penggunaan takaran pestisida yang tidak tepat, sehingga yang terkendalikan adalah musuh alaminya. 4. Toksisitas akut adalah efek merugikan dari suatu penggunaan pestisida baik dari paparan tunggal atau dari beberapa eksposur dalam periode waktu yang singkat, biasanya kurang dari 24 jam. Jenis alat aplikasi pestisida dalam program pengendalian OPT adalah A. Sprayer. Dikenal juga sebagai alat penyemprot adalah alat pertanian yang digunakan untuk mengaplikasikan cairan seperti pestisida atau pupuk pada tanaman. Alat ini juga bermanfaat untuk memecah larutan kimia menjadi butiran cair kecil atau droplet. Fungsi utama sprayer adalah untuk mendistribusikan cairan secara merata ke area yang luas. B. Mist blower adalah alat penyemprot yang hasil dari semprotannya adalah asap dingin. C. Power sprayer, alat penyemprot pestisida dan pupuk, di mana alat ini memecah cairan yang disemprotkan menjadi butiran-butiran halus secara fokus dengan jangkauan lebih kurang 20 meter. D. Thermal fogger adalah alat yang digunakan untuk pengasapan atau pengkabutan guna mengusir nyamuk, serangga terbang atau serangga lainnya, dengan membuat cairan pestisida menjadi asap. E. Cold fogger adalah metode pengasapan atau fumigasi dengan menggunakan alat fogging yang menghasilkan uap dingin. Semoga bermanfaat dan bisa membantu dalam pelaksanaan di lapangan.